Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi hari ini dengan Pak Ihsan. Kita hari ini akan masuk ke materi baru, yaitu materi persamaan linier dua variabel, atau sebenarnya nanti bisa kita sebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Baik, ini ada kompetensi dasar, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Ya, standar kompetensinya di sini memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Oke, nanti kalian di sini pada akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu menggunakan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran untuk menyelesaikan masalah. Ini indikator dan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita batasi karena di sini ada 4 submateri sebenarnya, yaitu mencari solusi dari sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Ya, jadi saya sampaikan kita akan mempelajari, atau hari ini kita akan fokus pada metode grafik dan metode substitusi. Baik, kita mulai. Kita lihat dulu, kalian waktu kelas 7 pernah belajar materi yang ini ya. Ini contohnya 4x tambah 3 sama dengan 9. Ini adalah salah satu contoh dari persamaan linier satu variabel ya, yaitu variabelnya x. Nah, yang kedua di sini ada contoh lagi, 6 ditambah 7p sama dengan 20. Nah, maka di sini juga adalah persamaan linier satu variabel dengan variabelnya adalah variabel p. Juga ada contoh lagi termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel ya, yaitu variabelnya n. Jadi variabel di sini adalah huruf. Jika persamaannya mengandung satu huruf, maka di sini disebut persamaan linier satu variabel. Linier artinya dia pangkatnya pangkat 1. Karena nanti di kelas 9 kalian akan mempelajari persamaan kuadrat, dimana kalau pangkatnya pangkat 2. Next, berikutnya ini yang tadi sudah saya jelaskan. Sama linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan ya, dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kita akan mempelajari persamaan linier dua variabel. Apa itu? Dia juga termasuk kalimat terbuka, artinya kalimat yang nanti harus kita cari solusinya dan dihubungkan dengan tanda sama dengan memiliki dua variabel masing-masing berpangkat 1. Karena tadi saya sudah jelaskan, yang disebut persamaan linier maka dia pangkatnya pangkat 1. Karena dia dua variabel maka dia mengandung dua huruf. Di sini misalkan x dan y, dengan di sini a, b, c anggota bilangan real ya. Oke, next, berikutnya di sini ada contoh. Sini saya contohkan ya, 4x ditambah 6y sama dengan 6. Ini ada dua variabelnya. Variabelnya apa saja? X dan y. Di sini ada juga 7m min 2n. Di sini juga mengandung dua variabel. Mana variabelnya? Variabelnya adalah m dan n. Jadi ada dua huruf, maka disebut persamaan linier dua variabel. Oke. Jadi kalau kita berbicara sistem persamaan linier dua variabel adalah sistem persamaan yang mengandung dua variabel ya, dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Ini bentuk umumnya A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nanti A, B, dan C nya adalah sebuah huruf.
A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan di sini A, B, C, A ya, A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan konstanta atau bilangan dan variabelnya adalah X dan Y. Ini bentuk umumnya. Berikutnya kita akan mencari himpunan penyelesaian ya dari sistem persamaan linear dua variabel. Tadi di depan saya jelaskan ada beberapa cara. Paling tidak ada 4 cara di sini. Yaitu pertama metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode eliminasi substitusi yang juga dikenal sebagai metode campuran. Oke, kita mulai dari yang pertama, metode grafik. Sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Jadi ketika persamaan linear itu digambar dalam koordinat kartesius yang sudah juga kamu pelajari di materi sebelumnya, maka dia akan membentuk garis lurus. Selanjutnya, grafik dari sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua buah garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linear tersebut adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi nanti kita cari titik potong dari kedua persamaan garis tersebut ketika persamaan garis tersebut sudah digambar dalam grafik. Oke, ini misalkan perhatikan dua sistem persamaan linear. Saya akan kasih sebuah ilustrasi. Ya. Di sini kita punya dua sistem persamaan linear. Yang pertama Y sama dengan 2X min 1. Yang kedua Y sama dengan min X ditambah 5. Nah, solusi dari sistem persamaan ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Ya. Kalau kita lihat di sini grafiknya, nanti ini kalau digambar di sini, nanti di lainnya akan saya contohkan. Tapi ini secara umum, maksud saya dari dua grafik ini, kalau dari dua persamaan garis ini, kalau kita gambar, ya, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini kira-kira deskripsi dari dua persamaan garis ini dalam bentuk grafik. Nah, dua garis ini mempunyai titik potong. Nah, titik potong dari dua garis ini, ya, ini saya bedakan gambarnya. Yang berwarna biru ini adalah grafik dari Y sama dengan min X ditambah 5. Sedangkan yang berwarna merah adalah grafik dari Y sama dengan 2X min 1. Dua grafik ini berpotongan di satu titik, maka titik perpotongan itu adalah titik yang menjadi solusi dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Oke, itu hanya deskripsi awal. Sekarang kita lihat lebih dalam. Ya, contoh. Saya akan memberikan satu contoh untuk kita melihat bagaimana cara menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Ini ada dua sistem persamaan linear, ada dua persamaan linear. Nah, kalau dia sistem persamaan dua variabel, paling tidak di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama X ditambah Y sama dengan 4, yang kedua X tambah 2Y sama dengan 6. Bagaimana mencari solusi dengan menggunakan metode grafik? Cara pertama adalah kita cari titik potong dari X dan Y. Oke, persamaan yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kita buat X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Maka kita dapat titik potong sumbu Y. Kita bilang sini tipot sumbu Y, saya biasa bilang. Atau kalau kita mau tulis tapi titik potong sumbu Y. Berapa titiknya? Tadi kita ambil X-nya sama dengan 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan 4. Maka 0,4 ini adalah titik potong sumbu Y. Oke. Kalau sudah dapat titik potong sumbu Y, maka sekarang kita cari titik potong sumbu X. Caranya gimana? Kita buat Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita substitusi Y sama dengan 0 itu ke persamaan. Nah, kita buat di sini Y-nya sama dengan 0. Artinya kita ganti Y dalam persamaan ini menjadi 0. Maka kita dapat X ditambah 0 sama dengan 4.
maka X-nya sama dengan 4. Titik potongnya adalah 4,0. Ini adalah titik potong sumbu X. Ini yang disebut tipot sumbu X. Oke. Maka kita dapatkan di sini titik potong untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 4 adalah 0,4 dan 4,0. Dari dua titik ini nanti tinggal kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Nah, itu membentuk garis. Itulah grafik dari X ditambah Y sama dengan 4. Tapi sebelum menggambar itu kita lanjut dulu ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua di sini adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Dengan cara yang sama kita buat X-nya sama dengan 0. Maka di sini X-nya kita ganti menjadi 0. Maka kita dapat 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 dibagi 2. Y-nya adalah 2. Maka kita dapatkan karena tadi X-nya 0 dan Y-nya dapat 2, maka koordinatnya kita peroleh 0,2. Berikutnya, kita cari titik potong sumbu X dengan membuat Y-nya sama dengan 0. Maka X ditambah 2Y sama dengan 6. Sehingga di sini Y-nya kita ganti dengan 0. X ditambah 2 kali Y, 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Maka kita dapat di sini X-nya sama dengan 6. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah X-nya 6 dan Y-nya 0. Kalau ditulis dalam koordinat 6,0. Jadi titik potong persamaan X ditambah 2Y sama dengan 6 adalah 0,2 dan 6,0. Oke, next berikutnya kita akan gambar. Nah, ini gambarnya. Tadi kan dari garis yang pertama kita peroleh 0,4 sama 4,0. Ini 0,4, ini 4,0. Dari dua titik ini kita tarik garis. Ya. Dari grafik yang kedua kita dapat 6,0 sama 0,2. Dari titik ini kita tarik garis. Ini dia. Nah, titik ini berpotongan di sini. Berapa titik potong ini? X-nya. Nah, ini perpotongannya lihat. Ini kita gunakan kertas berpetak. Kalau kita mau menggunakan metode ini, alangkah lebih baiknya kita gunakan kertas berpetak karena nanti kita akan langsung tahu solusi dari persamaan tersebut. Nah, di sini kalau dari gambar kita lihat solusinya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1 sehingga koordinatnya adalah 3,1. Ini jawabannya ya. 3,1. Kita kembali lagi sini. Oke. Kita lanjutkan. Itu metode yang pertama. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Metode substitusi ini merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Substitusi itu sebenarnya artinya mengganti. Jadi, dalam metode substitusi, salah satu variabel atau hurufnya nanti kita pisahkan dalam satu persamaan yang kemudian dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan yang lain. Nah, ini kita kasih contoh. Kalian diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, tapi harus menggunakan metode substitusi. Oke, caranya sederhana. Langkah awal, selesaikan salah satu dari persamaan di atas, ambil persamaan untuk menyatakan Y sebagai fungsi X. Ini persamaan yang pertama, kita rubah saja. Ini kan 3 angkanya, ini 1. Yang paling mudah ini sudah 1, maka ini kita pindah ruas ke sini. Ya, menggunakan aturan persamaan linear satu variabel dulu. Aturan pindah ruas di kelas 7 kan sudah pelajari ya. Jadi di sini Y sama dengan ini kita pindah ruas ke sini. Ini kan tandanya plus ya. Positif pindah ke sini maka dia jadi negatif. Maka Y sama dengan 5 min 3X. Jadi kita dapat di sini bahwa Y itu sama dengan 5 kurangi 3X. Angka berikutnya kita kan punya persamaan 2. Ini persamaan 2. Ya, dari persamaan 1 tadi kita rubah bahwa Y itu sama aja dengan Y 5 dikurangi 3X.
maka nanti Y di sini kita ganti dengan 5 dikurangi 3X. Gitu. Nah, di sini saya tinggal ganti saja. 2X-nya saya turunkan, 3Y. Y-nya itu kan ini dari persamaan ini. Y-nya apa? 5 kurangi 3X. Maka di sini 3 dikali 5 dikurangi 3X sama dengan berapa? Sama dengan 8, karena ini dari persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita gunakan aturan aljabar. 2X-nya turun, ini kita kalikan distributif ke dalam. Ya, 3 dikali 5, 15. 3 dikali min 3, min 9. Ini ada X-nya, jadi min 9X sama dengan 8. Kita kumpulkan yang X dengan X. Di sini 15, min 9 tambah 2, min 7 sama dengan 8. Nah, di sini min 7X sama dengan 8 min 15. Maka di sini min 7X sama dengan min 7. Berarti X sama dengan 1. Oke. Jadi X-nya 1. Setelah dapat X-nya 1, kita masukkan lagi. Atau bahasanya substitusi nilai X sama dengan 1 persamaan yang diperoleh di atas. Y itu kan sama dengan 5 kurangi 3X. Berarti Y sama dengan 5 dikurangi 3 kali 1. Berarti Y sama dengan 5 kurangi 3. Berapa? 2. Kita dapat Y-nya 2. Sehingga dari soal ini kita peroleh penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini adalah metode yang kedua yang disebut sebagai metode substitusi. Jadi kita mengganti ya salah satu bentuk persamaan ke dalam satu variabel, nanti variabel itu kita masukkan ke persamaan yang kedua sehingga nanti kita peroleh salah satu dari nilai dari dua variabel tersebut. Ya. Nah, sehingga kita dapat solusi di sini 1,2. Ya, kira-kira pembelajaran hari ini sampai situ. Kita dua metode saja, nanti kamu lihat lagi, kamu coba pelajari lagi, diulang penjelasan Bapak. Kalau ada yang masih kurang paham, nanti bisa bertanya ke Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.